Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dengan Bu Risa. Siapkan konsentrasinya ya. Dan jangan lupa buku penanya juga dibaca. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan satu tema. Selanjutnya, kita masuk ke tema 2 ya. Di tema 2 ini, kita akan mempelajari tentang dongeng dan juga wawancara. Di subtema 1, kita akan masuk dengan judul Manfaat Tumbuhan bagi Kehidupan Manusia. Subtema 1, kita akan belajar tentang dongeng. Nah, teman-teman udah sering baca dongeng ya? Kira-kira menurut teman-teman dongeng itu apa ya? Nah, dongeng itu adalah cerita hayalan. Dongeng biasanya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, di dalam dongeng pasti ada tokohnya. Ada manusia, hewan, atau tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita. Nah, alur itu rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, di Indonesia banyak sekali dongeng yang terkenal. Ada Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Nah, Ibu yakin teman-teman bacaan dongengnya pasti lebih banyak. Berarti teman-teman sudah rajin membaca. Pertahankan ya. Supaya teman-teman lebih paham, teman-teman buka buku penanya yuk halaman 107. Nah, dongeng itu memiliki banyak jenis. Ada 5 jenis dongeng. Yang pertama adalah mite. Mite itu adalah dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal gaib. Jadi, ketika teman-teman membaca dan tokohnya itu adalah dewa atau yang berhubungan dengan hal gaib, itu adalah mite. Yang kedua adalah legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu daerah. Contohnya Danau Toba dan Sangkuriang. Jadi, di Indonesia itu setiap daerah memiliki cerita legendanya masing-masing. Yang ketiga adalah fabel. Nah, teman-teman udah belajar kan kelas 2 tentang fabel? Dongeng ini biasanya tokohnya adalah hewan. Contohnya kancil dan harimau. Jenis dongeng yang keempat yaitu hikayat. Nah, hikayat itu adalah dongeng yang menceritakan tentang kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya adalah cerita Abu Nawas atau nama lainnya yaitu cerita Aladin. Yang kelima, jenis dongeng parabel. Dongeng parabel ini dongeng yang menceritakan menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya ada di buku pena ya, yaitu judulnya Pohon Pepaya dan Pohon Kelapa. Atau cerita lainnya adalah tentang Malin Kundang. Nah, Ibu sudah menyebutkan 5 jenis dongeng. Nah, teman-teman juga sudah baca kan ya di buku pena. Nah, sekarang tutup bukunya, kemudian ingat-ingat kembali ya, apa itu pengertian mite, legenda, fabel, hikayat, dan parabel.
Teman-teman buka halaman 112 ya. Jadi, di dalam dongeng itu pasti memiliki unsur-unsur. Unsur-unsur itu apa sih ya? Nah, di dalam dongeng pasti pertama memiliki tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang ada di dalam dongeng. Kedua, memiliki latar, baik itu tempatnya, waktunya, dan suasana di dalam dongeng. Yang ketiga, tokoh-tokoh itu pasti memiliki watak. Watak itu sifat tokoh di dalam dongeng. Contohnya, watak Kancil adalah cerdik. Watak dari Abu Bakar adalah rendah hati. Kemudian yang keempat, unsurnya itu adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam dongeng. Yang terakhir, di dalam dongeng itu pasti memiliki pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dongeng. Contohnya, pesan dari cerita Abu Bakar adalah mengajarkan kita untuk bisa rendah hati. Itu adalah pesannya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya tentang unsur-unsur dongeng. Coba teman-teman sebutkan kelima unsur-unsur dongeng itu ya. Ketika membaca dongeng, teman-teman tidak hanya membaca ya, tetapi teman-teman harus mengenali watak tokoh dan juga pesan dari dongeng tersebut. Nah, tokoh itu memiliki karakter yang berbeda-beda loh. Ada karakter yang mendukung tokoh utama. Kemudian ada karakter yang tidak mendukung tokoh utama. Dan ada karakter yang netral, yaitu tidak memihak karakter manapun. Kemudian, pesan yang didapatkan dari dongeng kita peroleh dengan cara membaca atau menyimak dongeng tersebut dengan cermat, supaya teman-teman benar-benar memahami apa isi dari dongeng tersebut. Selanjutnya, tentang menceritakan isi dongeng dari gambar seri. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing ya tentang menceritakan gambar seri, jadi teman-teman pasti tahu langkahnya. Langkah yang pertama itu mengamati setiap gambar. Dan yang kedua, memperhatikan susunan. Kira-kira gambar mana yang pertama, kedua, dan selanjutnya. Yang ketiga, teman-teman memahami setiap peristiwa yang ada di dalam gambar. Dan yang keempat, setelah disusun dan dibuat cerita, teman-teman pasti menemukan pesan dari gambar seri tersebut. Berikut ini tugasnya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan, teman-teman membaca 3 teks ya. Yang pertama, judulnya itu Pohon Kelapa dan Pohon Pepaya. Yang kedua, Mencari Pohon Buah. Yang ketiga, Kebun Penuh Lubang. Nah, karena kita kelas 3, maka kita harus makin rajin membacanya. Karena membaca itu dapat menambah ilmu kita. Dan teman-teman jangan lupa ya, kita itu sedang belajar di rumah. Bukan berarti kita sedang liburan loh ya. Alhamdulillah, pembelajaran bahasa Indonesia kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi kali ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat buat teman-teman ya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.